Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis berprestasi yang harus terima dengan kenyataan hidup. Karena semenjak kematian sang ibu, Kayla seolah dituntut lebih fokus mengurus keluarga ketimbang mengejar mimpi. Terlebih, mereka hidup bertiga dan sang ayah kerjaannya oleng setiap hari. Sehingga Kayla pun merasa harus menjadi sosok pengganti ibunya untuk merawat si bungsu. Hey, Dad. Selesai dengan aktivitasnya, Kayla pun pamit ingin bertemu Tessa. Mendengar itu, ayahnya senang karena akhirnya Kayla membuka diri. Lantas, ayah pun memberikan uang jajan sebagai bentuk dukungan. Singkat waktu, setahun tak bertemu, banyak perubahan yang terjadi kepada Tessa. Setelah berbasa-basi, Tessa yang antusias mengajak Kayla ke tongkrongan pacarnya dan sekaligus nyomblanginnya dengan pemilik sewa jet ski. Thank you. Di tengah perkenalan, Kayla mendengar mereka membahas perjalanan ke Pulau Bahama. Lantas, Tessa pun memujuk Kayla untuk ikut bersama. Mendengar itu, Kayla langsung menolak. Selain karena lokasinya cukup mengerikan, Kayla juga mesti pulang cepat untuk mengurus adiknya. Yeah, for a little while. Oh, of course. Setelah mendapat dukungan dari si bocil, Kayla akhirnya setuju ikut ke Pulau Bahama. Tessa juga meyakinkan mereka akan pulang sebelum maghrib. Minimal selesai ngewe langsung pulang. Pick up the pace. I'm excited. Are you excited? Melihat celana gemas, pria bernama Sander mulai melakukan PDKT halus dan menjadi si paling tahu tentang pulau yang akan mereka tuju. Ketika di pertengahan jalan, Tessa mulai mengompori supaya Kayla dan Sander lebih lengket lagi. Alhasil, Kayla pun langsung malu-malu anjing. Singkat cerita, mereka yang sudah tiba di pulau sama-sama saling mengerti dan gercep ngedate di lokasi yang berbeda. Terlihat Kayla menikmati kebersamaan dengan kenalan barunya, terlebih Sander yang wangi juga masih ting-ting. Tapi bohong. Bak TTM-an, makin lama kedekatan Kayla dan Sander semakin mesra, malahan tidak sungkan beradu jigong. Setelah puas melakukan maksiat, mereka pun lanjut pulang sambil bermain jet ski. Tapi tanpa diduga, Julian menabrak plankton yang mengambang. Sementara di belakang, Sander yang bucin tak melihat insiden di depan. Julian yang gak pakai pelampung menghilang setelah dihantam jet ski dengan sangat keras. Sementara Tessa mendapat luka lebam di perut yang cukup serius. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan Sander yang juga terluka parah dan mulai kehilangan kesadaran. Kayla yang tidak terluka berusaha mencari Julian yang sebenarnya sudah tewas dan tenggelam. Sadar akan hal itu, mereka pun bertambah bingung berada di tengah-tengah laut dan bisa saja mereka jadi sasaran empuk hewan predator. Pantas saja hiu putih pergi. Rupanya kapal nelayan lokal sedang melintas. Mereka pun punya harapan untuk selamat. Singkat cerita, di tengah kondisi Sander yang mengalami patah tulang, untungnya nelayan berhasil menemukan mereka. Lantas, Kayla pun menceritakan kronologi kejadian. Begitupun dengan nasib Julian yang kini berenang abadi bersama ikan julung-julung. Mendengar hal itu, nelayan yang merasa kasihan segera memanggil bantuan lewat radio. Sesaat kemudian, Tessa bangkit mengambil minuman untuk Sander yang mengalami dehidrasi parah. Tesla yang disuruh ngambil air minum malahan tak kunjung datang. Lantas, Kayla yang merasa kesal segera menyusulnya. Tapi nelayan ini menyebutkan Tessa sedang mencret di WC. Ia pun meminta Kayla untuk jangan panik karena sebentar lagi bantuan akan segera datang. Mendengar itu, Kayla pun berterima kasih karena berkat pertolongannya lah ia dan kawan-kawannya tidak jadi berakhir tragis. Sambil menunggu Tessa yang boker, Kayla menyempatkan berkenalan dan berbincang banyak hal. Hingga sesaat kemudian, Ray menyiapkan P3K. Ray juga memperingati Kayla kehidupan di laut sangatlah keras, terutama saat ikan bermigrasi alias musim peceklik.
Tak ada ikan orang pun jadi. Tapi entah apa yang akan dilakukan ke depannya, karena setelah membius Kayla, Ray langsung meninggalkannya dan pergi ke suatu lokasi. Kayla yang terbangun dan sadar telah menjadi korban penculikan, ia pun bertemu Tessa yang lebih dulu ditangkap. Lantas mereka pun memikirkan cara untuk keluar dari tempat penyekapan ini. Dari semua pintu yang terkunci, Kayla menemukan lubang dengan penutup yang berkarat. Di saat itu pula, Tessa menemukan fakta kalau mereka bukanlah yang pertama menjadi korban penculikan. Di keesokan harinya, Kayla yang menemukan kawat tetapi bingung untuk apa, karena dari pengecekan semua pintu tidak menggunakan sistem kunci seperti pintu WC. Sesaat kemudian, ia mendengar kedatangan Ray yang memberikan makanan. Kayla tidak mengerti apa tujuan Ray yang sebenarnya. Ditambah lagi, mereka butuh dokter untuk mengobati Sander dan Tessa. Lantas Ray berkata, dokter yang diinginkan Kayla sudah dekat dengan lokasi mereka. Jadi ia harap mereka jangan banyak nanya. Mendengar itu, sontak mereka pun panik. Mereka pikir akan dijual dan bekerja di Kamboja secara ilegal. Selang beberapa lama, Kayla mendengar suara mesin 100 PK mendekat ke lokasi mereka. Perhatian dokter langsung tertuju kepada Sander dan ia harap Ray menjaganya tetap hidup. Lanjut, si dokter juga melihat kondisi kedua sandera hasil tangkapan si Ray, terutama dengan Tessa yang mengalami cedera parah di bagian perut. Tetapi si dokter merasa senang karena meskipun Tessa terluka, jeroannya tetap sehat dan masuk kriterianya. Mendengar itu, Kayla menjadi emosi karena gelagat kedua orang itu seperti akan mencelakakan mereka. Rupanya, dokter membeli manusia dari para nelayan plus-plus. Kemudian, onderdilnya dijual kepada orang yang membutuhkan. Sambil prepare melakukan operasi, dokter bedah ini memperlihatkan seorang korban yang akan diambil kedua matanya untuk transplantasi mata Agus supaya Agus enggak sedih lagi. Singkat cerita, Kayla mendengar aktivitas si dokter yang akan men-unboxing jantungnya Sander. Kayla pun tidak bisa berbuat apa-apa saat gebetannya segera dipretel. Sementara Tessa yang histeris cuma bisa meminta maaf karena liburan ini malah mempertemukan mereka dengan komplotan penjual underdeal manusia. Tak mau larut dalam kesedihan, Kayla berpikir untuk menjebol lubang berkarat dengan kawat yang ia miliki dan terus berusaha menjebolnya. Jasad Sander langsung disantap cumi-cumi yang lapar. Sementara itu, si dokter harus menunggu malam untuk lanjut dengan aktivitas jahatnya. Selang beberapa saat, kedatangan si dokter membuat perjuangan Kayla terhenti. Sebelum melakukan operasi kepada Tessa, dokter memposting Kayla di dark web yang mungkin saja ada orkai yang berminat. Saat dokter sibuk melakukan banyak pemeriksaan dan tes darah kepada Tessa, diam-diam Kayla lanjut ngerokin lubang berkarat agar secepatnya keluar dan menyelamatkan kawannya. Ketika malam datang, tiba waktunya Ray dan dokter mengunboxing tubuhnya Tessa. Berbarengan dengan itu pula, Kayla pun berhasil keluar di ujung kapal. Kayla yang sudah berhasil keluar berusaha memanggil bantuan dari radio, tapi seperti biasa pasti tidak dapat digunakan. Mendengar musik cowboy, Kayla yang penasaran memberanikan diri keluar, tapi tiba-tiba untungnya, Ray tidak melihat Kayla yang bersembunyi di bagian mesin. Dirasa situasi sudah aman, Kayla yang masih penasaran melanjutkan langkahnya sampai melihat Tessa yang sudah siap dioperasi. Sontak, Kayla pun mencari senjata untuk membunuh si dokter mumpung sendirian. Dan untungnya, si kapal banyak senjata yang bisa digunakan. Step away from her.
Melihat ada kesempatan, Kayla bergegas membuka ikatan, tapi rupanya si dokter masih bisa melawan. Akhirnya, dokter tewas dengan cara yang mengerikan. Melihat hal itu, Kayla dan Tessa buru-buru kabur. Sadar para sandera sudah lolos dan bersembunyi, Ray berusaha agar mereka tidak kabur menggunakan perahu karet. Setelah merusaknya, Ray lanjut mencari di sekitaran kapal dan ternyata Ray baru tahu mereka sedari tadi berenang menuju ke kapal si dokter dan terlihat sudah dekat. Sontak Ray marah dan langsung melakukan pengejaran, tetapi ia heran karena kapalnya tiba-tiba mogok. Rupanya, Kayla memutus selang bahan bakar dan terlihat Ray pun semakin emosi. Sementara itu, Kayla dan Tessa semakin jauh dari kapal yang ia tuju, sebab Tessa yang kewalahan melawan arus akibat cedera yang ia alami. Lantas, ia pun menyuruh Kayla agar segera meninggalkannya saja, daripada jadi beban perjuangan mereka. Dirasa omongannya benar, Kayla pun terpaksa pergi ke kapal sendirian. Setibanya di kapal, Kayla tidak dapat melihat lagi keberadaan Tessa yang ke bawah arus. Ia pun cuma bisa berharap Tessa baik-baik saja. Kayla yang gaptek berusaha menyalakan kapal mesin meski tidak tahu harus menekan tombol yang mana. Tapi pada akhirnya, panggilan radio berhasil terhubung ke penjaga pantai. Setelah ia menceritakan apa yang terjadi, Kayla kesulitan mengetahui di mana lokasinya saat ini. Lalu, Kayla disuruh mencari alat pemancar untuk memudahkan penjaga pantai mengetahui lokasinya. Kayla pun syok parah melihat foto para korban penculikan yang sedang dilelang. Bahkan, foto dirinya pun terpampang jelas sedang diperebutkan. Sambil melaporkan temuannya itu, Kayla kembali mencari pemancar yang entah berada di mana. Setelah pistol suar dan pemancar ditemukan, Kayla langsung melepaskan pin pengaman dan harus melemparkan pemancar tersebut ke air supaya aktif. Dirasa ada orang yang datang, Kayla pun bergegas mundur ke ruangan tidur. Dugaannya pun benar, orang itu adalah si Ray yang akan segera membunuhnya. Tapi Kayla yang berpikir cepat langsung bersembunyi di suatu tempat sebelum Ray menemukannya. Ray yang mengira Kayla pasti berada di atap segera menyusul. Padahal Kayla bersembunyi di gedung minuman. Dirasa sudah aman, Kayla langsung keluar dari persembunyian dan segera ke belakang kapal untuk melemparkan pemancar. Kayla pun tumbang dicocol dengan pisau kecil, dan saat Ray akan melakukan serangan susulan, tiba-tiba Kayla ngebet menjilati brewoknya sehingga Ray pun menarik pisaunya kembali. Akhirnya, pria besar berotot tak berdaya di depan gadis kecil. Alhasil, Ray pun langsung menemui ajal di tempat. Setelah Ray tewas terbakar, Kayla mencoba melakukan misi terakhirnya. Namun karena perutnya sempat dicolok, ia pun kesulitan melempar pemancar ke dalam lautan. Energinya terkuras habis, padahal usahanya tinggal sedikit lagi. Hingga pada akhirnya Kayla pun menutup mata. Entah di jam berapa, tapi air mulai pasang, sehingga arus laut berhasil membuat alat ikut kecebur ke air. Di keesokan harinya, segambreng Polariut datang setelah mengetahui lokasi. Namun sepertinya Kayla sudah diambang kematian karena denyut nadinya sangat lemah. Dan di detik terakhir, dia sempat mengatakan tentang Tessa. Tak berselang lama, tim SAR datang menjemput korban dan benar saja diperkirakan Kayla sudah tewas. Akan tetapi, dengan pijatan halus RGP dan perjuangan keras dari tim SAR, Kayla tiba-tiba hidup kembali. Sementara itu, berkat info yang diberikan Kayla, Polariut pun dengan mudah berhasil melacak dan menemukan Tessa yang dibawa arus laut.
Singkat cerita, terlihat si ayah yang harap-harap cemas akhirnya bernapas lega, ternyata Kayla selamat. Dan film pun berakhir.